Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang di channel Sabda Sang Yang Taya, sebuah ruang sederhana tapi penuh makna, tempat kita bersama-sama menyelami jejak-jejak kearifan spiritual Nusantara, pesan-pesan batin semesta, dan sabda kebijaksanaan dari Sang Maha Baik. Baik, kali ini Sabda Sang Yang Taya akan memaparkan sebuah pandangan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Syakur Yassin Ibrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun perbedaan pendapat dalam hal ini semoga menjadi hasanah keilmuan dan semoga pemaparan ini dapat menumbuhkan kesadaran kita bersama. Amin ya robbal alamin. Kematian bukanlah akhir perjalanan, melainkan pintu menuju alam cahaya, di mana ruh tetap hidup dalam dekapan kasih-Nya dan mendengar bisikan doa dari mereka yang mencintai. Sesungguhnya ruh yang suci tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya beristirahat di alam barzah, menanti salam dan doa dari hati yang tulus di dunia. Salammu kepada yang telah pergi tidak sia-sia, karena ruh mereka mendengarnya. Dan di saat itu, cinta tak mengenal batas antara dunia dan alam keabadian. Doa seorang mukmin adalah jembatan cinta yang menghubungkan dua alam. Ia menembus langit, menyapa ruh-ruh yang menanti kabar dari dunia fana. Ruh para syuhada dan orang-orang soleh terbang bebas di taman surga, namun tetap peka terhadap cinta dan doa yang dikirimkan dari hati orang-orang yang mencintai mereka. Jangan takut perpisahan, sebab ruh-ruh yang dicintai masih hidup dalam cahayanya, menanti salam dan doa yang menyusup bersama angin malam. Dalam hening doa dan malam yang tenang, ruh-ruh kekasih yang telah wafat hadir dalam mimpi, membawa pesan rindu dan cahaya dari alam sana. Yang mati itu jasad, bukan ruh. Ruh tetap hidup dalam ketentuan Allah. Ia berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Bahwa ruh adalah pancaran cahaya Allah, ia berasal dari zat yang maha hidup. Karena itu, ruh tidak pernah mati, hanya berpindah dimensi. Ini senada dengan Quran Surat Az-Zumar 42 dan Quran Surat Ali Imran 169. Alam barzakh bukan kematian mutlak. Barzakh bukan tempat kematian total, tapi alam transisi di mana ruh tetap hidup dengan kesadaran tertentu. Ruh bisa mengalami kebahagiaan atau kesempitan sesuai amalnya. Kalau ada orang bilang ruh mati, itu keliru. Mereka hanya pindah alam. Di sana mereka tetap bisa menerima salam, doa dan kabar dari dunia, sebagaimana sabda Nabi, mayit bisa mendengar suara sandal orang yang meninggalkannya. Hubungan ruh dengan orang hidup. Buya Syakur memegang konsep ruh-ruh orang soleh bisa hadir dalam mimpi atau ilham kepada orang yang masih hidup dengan izin Allah. Karena menurut beliau, ruh tidak terikat waktu dan ruang seperti tubuh. Ketika sudah di alam barzakh, dia bisa hadir di mimpi, bisa menyampaikan pesan, atau sekedar hadir dalam bisikan hati orang-orang yang dekat dengannya. Doa dan zikir bisa menembus barzakh. Buya juga selalu mengingatkan pentingnya mendoakan arwah karena doa dan zikir bisa sampai ke mereka. Cinta itu tak terhalang oleh kuburan. Salam dan doa itu sampai ke ruh, sebab alam ruh itu tidak terbatas jarak seperti dunia. Beliau sering mencontohkan hadis, "Tidaklah seorang pun memberi salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan ruhku, lalu aku membalas salamnya." Ruh orang jahat dan ruh suci. Menariknya, Buya juga pernah menyentuh soal ruh-ruh yang belum tenang di alam barzakh. Ada ruh yang gelisah di alam barzakh karena amal buruknya. Ada pula ruh-ruh suci yang bebas, yang bisa hadir di alam dunia dalam bentuk kebaikan atau peringatan. Karena itu, Buya selalu menyarankan memperbanyak zikir, doa dan sedekah atas nama orang yang sudah wafat. Kesimpulan pandangan Buya Syakur, ruh tidak pernah mati, hanya berpindah alam. Ruh tetap memiliki kesadaran di alam barzakh.
Doa, salam, dan zikir dari dunia bisa sampai kepada ruh. Ruh soleh bisa hadir lewat mimpi atau bisikan hati. Ruh jahat bisa gelisah di alam barzah hingga dibebaskan oleh amal-amal baik anak keturunannya. Buya Syakur memandang kematian bukan sebagai akhir, melainkan perjalanan pulang menuju asal, yaitu kembali kepada Allah. Menurut beliau, hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan sementara, dan kematian adalah gerbang menuju kehidupan yang hakiki. Beberapa pokok pemikiran Buya Syakur tentang kematian. Kematian adalah sunatullah, ketetapan Allah. Semua yang bernyawa pasti akan mati, sebagaimana firman Allah, Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran 185. Bagi Buya Syakur, ayat ini bukan sekedar ancaman, tapi pengingat bahwa manusia adalah makhluk fana. Dan karena itu, hidup harus dijalani dengan sadar akan akhirnya. Kematian bukan musibah, tapi ketetapan ilahiyah. Dalam ceramahnya, Buya sering mengatakan, kita ini bukan menuju kematian, tapi menuju Allah. Artinya kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang niscaya. Dan seharusnya membuat manusia tidak lalai dalam mempersiapkan dirinya. Orang yang mengenal Allah tidak takut mati. Buya sering menegaskan, orang yang telah sampai makrifat, mengenal Allah dengan hatinya akan memandang kematian sebagai pertemuan yang dinanti. Karena yang dirindukan adalah Allah dan jalan menuju pertemuan itu melalui kematian. Kematian sebagai proses pulang ke asal. Buya Syakur kerap mengutip kisah ruh manusia sebelum ditiupkan ke dalam jasad, berasal dari alam ruh, kemudian ke dunia, lalu ke alam barzah dan akhirnya kembali kepada Allah. Hidup ini adalah sandiwara sesaat, dan kematian hanyalah pergantian ruang dimensi. Jangan lupakan kematian, tapi jangan pula takut berlebihan. Beliau juga sering mengingatkan agar manusia tidak terlarut dalam ketakutan terhadap kematian, melainkan menjadikannya motivasi untuk memperbaiki hidup, berbuat baik, dan mengenal Allah sebelum waktu pulang tiba. Kutipan Buya Syakur tentang kematian. Jangan takut mati, takutlah jika saat mati kamu belum mengenal siapa Tuhanmu. Orang yang berakal tidak akan terlalu sibuk memperindah rumah yang pasti akan ditinggalkan. Tapi ia akan memperbagus bekal perjalanannya ke kampung abadi. Bagi Buya Syakur, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan keniscayaan yang harus dipahami dengan bijaksana. Ia mengajarkan agar manusia menyadari kefanaannya, hidup dengan kesadaran akan kematian, dan memperbanyak amal serta mengenal Allah sebelum waktu pulang tiba. Surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mati syahid itu hakikatnya hidup di sisi Allah, dalam keadaan senang dan mendapat rezeki khusus di alam yang tidak terlihat oleh manusia dunia. Surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Ayat ini menguatkan bahwa kematian itu hanya tampak di dunia, tapi hakikat ruh mereka tetap hidup dalam dimensi yang berbeda, dan manusia biasa tidak dapat melihatnya atau menyadarinya. Makna umum dari ayat-ayat ini, para ulama menafsirkan bahwa kehidupan setelah kematian itu nyata, hanya saja berada di alam barzah, yaitu alam antara dunia dan akhirat, di mana ruh tetap hidup sesuai amal dan kedekatannya dengan Allah. Bahkan bagi ruh-ruh orang soleh dan syahid, mereka mendapat nikmat langsung dari Allah, meskipun jasadnya telah dikubur di bumi.
Orang mati itu tidak lenyap, hanya berpindah alam. Mereka masih bisa merasakan, bisa berkomunikasi di dimensi ruh, dan ruh yang bersih bisa bertemu ruh orang-orang soleh lainnya. Orang mati itu masih hidup dalam bentuk ruh di alam barzah. Ruh orang syahid dan orang soleh mendapat rezeki dan nikmat di sisi Allah. Hidupnya ruh setelah kematian itu benar adanya menurut Al-Quran. Jika pesan ini memberikan manfaat dan memotivasi kamu, sebarkan pesan ini dan jangan lupa follow channelnya agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat pesan motivasi lainnya agar dapat memberikan kemanfaatan bagi siapapun dan semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik sahabat semua, pemaparan kali ini dicukupkan dulu ya. Kita bahas di tema-tema yang menarik berikutnya di channel Sabda Sang Yang Taya. Yang penuh makna, bermakna, yang tanpa bentuk, tanpa batas, tanpa nama. Yang menjadi sumber dari segala yang ada dan tiada. Melalui channel ini, kita coba merawat kesadaran bahwa di balik segala rupa dan peristiwa hidup, ada kekuatan suci yang tak terucap, tanpa huruf, tanpa suara, tapi bisa kita rasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus terhubung dalam perjalanan batin ini. Terima kasih telah hadir. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.